Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana aplikasi salat jama' dan qasar? Ya. Contoh kasus di perjalanan, di tempat tujuan, di Mekah atau Madinah, di tempat asal setiba dari perjalanan. Baik. Ada pertanyaan dari saudara atau saudari kita terkait tentang persoalan salat jama' qasar. Baik, kita buka dulu pemahamannya dari sumber dalil baik dari Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah SAW untuk memahamkan dulu berbagai istilah-istilah yang sekiranya hadir kepada kita. Baik, saya tidak menginginkan ada di antara kita hafal istilah tapi tidak memahaminya, ya, atau misalnya mendengar informasi tapi tidak bisa memaknainya. Jadi biasakan apapun yang kita dapatkan kita mesti paham itu, ya, maksudnya kemana, arahnya kemana. Dan tidak harus hafal istilahnya, yang penting mengerti apa maksudnya. Baik, sekarang ada istilah jama' qasar. Kita harus bedah dulu apa itu jama', apa itu qasar, apa itu jama' qasar, baru menghadirkan kapan situasi itu dihadirkan. Baik, Quran surah ke-4 misalnya. Kita ambil An-Nisa, Quran surah ke-4 ayat 101. Posisi paling kiri sebelah bawah di mushaf. Sudah? Quran surah 4 An-Nisa ayat 101 posisi paling kiri sebelah bawah. Ini kita bisa hadirkan hadisnya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 867. Jangan lagi. Kalau bisa dari 871 ya. 867 sampai 871. 867 sampai 871. Lalu berikan garis bawah di 871-nya. Itu inti yang paling penting ya. Tentang jumlah rakaatnya. Sudah? Kemudian kalau Anda inginkan buku untuk bisa membahasnya yang sudah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia, bisa dicari kitab Zadul Ma'ad misalnya, Zadul Ma'ad karya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Misal yang di jilid pertama halaman 467. Jilid pertama halaman 467. Baik, kita buka dulu gambarnya. Pertama, Bapak Ibu sekalian, ada 3 istilah yang harus kita bedakan. Ada jama', ada qasar, kemudian ada jama' dan qasar. Semua ini terkait dengan persoalan salat. Teori dasar dalam salat, Allah meminta kepada kita untuk menjaga semua waktu salat, tunaikan sesuai dengan waktunya. Ini teori dasarnya. Ya, itu bisa ditemukan misal di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238, posisi paling kanan sebelah atas. Ya, di situ Allah berfirman, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Hafizu, ini hafizu 'alas salawat, jaga betul waktu-waktu salat. Bentuknya di situ jama', ya. Bentuknya di situ jama'. Hafizu 'alas salawat. Hafizu 'alas salawat. Hafizu ada as-salawat. Allah berfirman, jagalah oleh Anda, begini, alas salawat, waktu-waktu menunaikan salat itu. Jadi ketika Allah mewajibkan kepada kita untuk menunaikan ibadah salat, dari yang 5 waktu kita menunaikannya, ya, tahu 5 waktu itu, misal kita ambil Quran surah ke-17 ayat ke-78, ini yang menunjukkan 5 waktu salatnya. Ya. Kapan dimulai 5 waktu ini? Anda bisa temukan di Quran surah ke-11 ayat 114 misalnya. Ya. Dari mulai subuh sampai dengan isya'nya, Allah minta jaga ini semaksimal mungkin, jangan sampai ditinggalkan. Ini teori asalnya. Ya, apapun keadaannya, ya, apapun keadaannya. Baik itu dalam keadaan Anda sedang hadir, muqim di satu tempat, ataupun sedang dalam melakukan perjalanan, baik dalam keadaan mampu berdiri, sedang duduk, ataupun tidak bisa keduanya, bisa dilakukan dengan berbaring. Yang penting jangan sampai Anda tinggalkan waktu ini.
Baik, yang 5 waktu ini yang disebutkan di Quran surah ke-17 ayat ke-78, ditegaskan di Quran surah ke-11 Hud ayat 114, ya. Maka dirinci oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jumlah rakaatnya. Baik, kita mulai misalnya dengan salat subuh, kita ketahui berapa rakaat? 2 rakaat. Zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Asar berapa rakaat? 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Isya kemudian 4 rakaat. Nah, teman-teman sekalian, ada kondisi-kondisi tertentu yang saat kita akan menunaikannya dihadapkan pada keadaan yang tidak seperti biasanya. Misal, Anda biasa menunaikan ibadah misalnya, Masya Allah, salat zuhur, salat asar, tepat pada waktunya. Zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar. Hanya qadar Allah dalam keadaan tertentu, Anda mesti menunaikan misalnya satu perjalanan tertentu, ya, yang dengan perjalanan ini ada situasi-situasi yang menjadikan di antara waktu sholat ini tidak bisa ditunaikan tepat pada waktunya. Anda terkena macet, kalau sampai ke tujuan waktu asar sudah lewat, kan? Atau misalnya Anda tidak bepergian, tapi situasinya tidak memungkinkan Anda menunaikan sholat dimaksud tepat pada waktunya atau dengan jumlah yang sama. Ya, seorang dokter akan melakukan tindakan. Ya, begitu saat dia akan operasi dimulai, diprediksi tindakan itu dari mulai zuhur sampai dengan menjelang maghrib melewati batas asar. Dia tidak safar, tapi ada kondisi tertentu yang tidak bisa dia lakukan, ya, maaf, dan tidak bisa mengerjakan sholat seperti halnya pada waktu yang semestinya yang telah ditetapkan semula. Bagaimana situasinya? Maka dalam hal inilah kemudian muncul tuntunan-tuntunan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan solusi. Kita mulai dari yang pertama dulu. Ada situasi, saya agak lambatkan sedikit. Ada situasi saat akan menunaikan sholat yang dimaksudkan, kita tidak bisa menunaikan sholat dimaksud, ya, salah satunya pertama terkait dengan waktunya. Tidak bisa ditunaikan tepat pada waktu yang dimaksudkan karena kondisi tertentu. Ya. Misal, dalam kondisi kaitan dengan perjalanan. Saya akan melakukan perjalanan dari Bekasi ke kota Bandung, ya, berangkat misalnya jam 10, qadar Allah biasanya hanya 2 jam, ya, bisa di Bandung langsung sholat zuhur, tiba-tiba ada kemacetan luar biasa, ya, sampai misal, ya, sampai di kilometer 57 sudah masuk ke waktu zuhur, tapi diprediksi hampir sampainya nanti misal maghrib, ya, maghrib di kota Bandung. Maka disinilah kemudian dihadirkan pertama konsep jamaah. Saya ulang, pertama konsep jamaah. Apa itu jamaah? Ya, apa itu jamaah? Jamaah itu menggabungkan 2 waktu salat. Saya ulang, menggabungkan 2 waktu salat yang jaraknya berdekatan. Saya ulang, menggabungkan 2 waktu salat yang jaraknya berdekatan untuk dikerjakan di salah satu waktunya. Awas, kita belum bicara qasar, ya. Kita baru bicara jamaah. Baik, menggabungkan 2 waktu salat yang jaraknya berdekatan, pelan-pelan, untuk dikerjakan di salah satu waktunya. Baik, zuhur lebih dekat kemana? Asar, kan? Baik, jadi dari sini zuhur bisa dipertemukan dengan asar. Ya, jelas di sini? Baik. Maghrib lebih dekat kemana? Kemana? Ke Isya, gitu kan? Maghrib dekat juga dengan asar, cuman asarnya kan sudah ditarik ke zuhur, ya, bertemu dengan zuhur. Tidak bisa 3 waktu disamakan, maka maghrib didekatkan dengan Isya. Baik, subuh lebih dekat kemana? Baik, subuh tidak dekat kemana-mana, ya. Baik, karena itu oleh Allah dijadikan waktunya sangat lapang, gitu kan? Dari Isya ke subuh jauh, dari subuh ke zuhur juga jauh, jadi tidak ada alasan bagi Anda untuk menjamaknya. Persiapan ke subuh pun begitu lapang, jadi Anda bisa bangun lebih awal dan bisa berhenti lebih cepat untuk persiapan sholat zuhur. Jadi jangan mengada-ngada besok saya jamak Isya dengan subuh sekaligus, itu kan, supaya bangunnya enak. Tidak ada, oke? Okay? Di konsep ini Anda perhatikan, tidak ada jamak sholat subuh dengan yang lainnya. Ya, teman saya pernah pesantren dulu waktu Masya Allah tahun 97, gitu kan, kita masuk tingkat tsanawiyah atau yang ada dia kalau di Arab, kan, SMP, kami pesantren, Masya Allah kami berlomba itu Bupa. Jadi kalau bangun tuh jam 2 itu bangun, ya, langsung kemudian mandi, siap-siap. Qadar Allah di malam Jumat, teman kami Masya Allah luar biasa, bangun tahajud, kan,
sholatnya luar biasa. Tapi begitu subuh saya nggak lihat dia di masjid, nggak lihat kan? Kembali lagi di kamar masih tidur. Ya, lalu kami nyapu di asrama itu, saya lihat dia masih tidur. Saya tanya, ya Fulan, kamu nggak kelihatan di masjid kan, masih enak tidur. Wah Adi bagaimana? Saya sudah menjamah subuh dengan tahajud barusan itu. Itu di awal-awal masa kami pesantren ya. Jadi tidak bisa subuh dijamakkan ya kan dengan yang lainnya. Alhamdulillah. Baik, jelas ya. Jadi jamak itu menggabungkan dua waktu salat yang berdekatan, dikerjakan di salah satunya. Baik, sekarang kita ambil contoh misalnya. Zuhur kita gabungkan dengan asar. Ya. Zuhur gabungkan dengan asar. Menggabungkan disebut apa tadi? Jamak. Anda tarik waktu asar ke waktu zuhur. Diawalkan. Dalam bahasa Arab sesuatu yang diawalkan disebut dengan takdim. Maka muncul istilah di sini jamak takdim, menggabungkan dua waktu sholat dikerjakan di waktu yang pertama, di awal. Jelas di sini? Ingat betul ya, saya tidak ingin Anda menghafal istilah tapi memahami istilahnya, maksudnya kemana. Jika Anda akhirkan sholat zuhurnya ke waktu asar, Anda kerjakan di saat asarnya, diakhirkan. Dalam bahasa Arab sesuatu yang diakhirkan disebut dengan takhir. Maka muncul istilah di sini jamak takhir, yaitu menggabungkan dua waktu sholat dikerjakan di waktu terakhirnya. Jelas di sini? Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, pelan-pelan menjamak sholat itu sekiranya bisa dikerjakan dalam waktu yang luang. Begitu Anda istirahat, saya nggak buru-buru lah, gitu kan? Nyampe di Bandung maghrib juga nggak ada sesuatu yang dikejar. Maka dalam waktu yang luang ini, Anda tidak harus mengurangi jumlah rakaatnya, tapi bisa dikerjakan secara sempurna. Misal yang zuhurnya 4, yang asarnya 4. Maka di sini yang disebut dengan jamak kamil, jamak sempurna, mengerjakan dua waktu salatnya secara sempurna dengan jumlah rakaat yang telah ditetapkan. Jelas di sini? Dan ini sering dipersingkat dengan istilah jamak saja. Saya jamak. Jelas ya? Baik, saya ulang. Menggabungkan dua waktu salat dikerjakan di dalam salah satu waktunya dengan jumlah rakaat yang tetap, tidak berkurang, tidak bertambah. Ya, jelas di sini? Baik, jadi di sini ketentuan pertama Anda mesti ingat, tidak setiap yang dijamak itu mesti dikurangi rakaatnya. Jelas ya? Baik. Kondisi kedua. Saya mau perjalanan ke satu tempat. Mau ke Lampung misalnya. Flight pertama untuk penerbangan di waktu siang berlangsung schedule-nya jam setengah 1. Ya, jam 12.30. Ke Lampung itu kalau menggunakan pesawat, qadarullah itu paling lama 30 menit. Ya, 26 menit, 30 menit langsung landing gitu kan. Nah, hanya waktu zuhurnya jam 11 sekarang misal 38. Ya, kadang-kadang semakin naik 11.50 gitu ya. Anda masih punya kesempatan sholat di situ untuk menunaikan sholat zuhur. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang saat menunggu misalnya sampai ke iqamatnya ditunaikan 4 rakaat, orang sudah masuk ke pesawat. Kalau Anda selesaikan sampai 4 rakaatnya, Anda bisa ketinggalan pesawat. Bagaimana solusinya di sini? Sementara situasi yang lain, ketika Anda terbang ke Lampung, landing jam berapa tadi? Misal jam 1:30 gitu kan? Baik, waktu asar sudah tiba apa belum? Belum. Bahkan asar di sana itu lebih lambat 8 menit dibandingkan dengan Jakarta atau Bekasi. Jadi kalau sekarang asarnya misal kita jam 14.55, di sana jam 3:03 gitu kan? Masih ada 2 jam di sana, asarnya belum tiba. Maka dalam kondisi ini Anda tidak harus menarik sholat asar ke sholat zuhurnya, tapi dengan kondisi Anda tidak bisa menyempurnakan zuhur 4 rakaat, maka Anda bisa kurangi jumlah yang 4 itu menjadi 2 rakaat. Itu yang disebut dengan qasar. Awas ya, qasar. Quran surah keempat ayat 101, posisi sebelah kiri paling bawah. Awas, kita ingin perbaiki dulu pemahaman masyarakat. Ada yang berpemahaman kalau setiap jamak mesti qasar, atau setiap qasar mesti jamak, kan? Awas, ada situasi yang Anda bisa jamak saja, ada situasi yang Anda bisa qasar saja di sini. Baik, kita bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Satu kondisinya. Lihat kalimatnya. Maka jika Anda sedang beraktivitas di muka bumi, bisa sedang berpergian, sedang beraktivitas kan? Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Maka tidak ada salahnya bagi Anda, tidak ada dosa bagi Anda, jangan merasa bahwa tidak sempurna kalau perjalanan aktivitas yang dilakukan menjadikan Anda mesti mengurangi jumlah bilangan rakaat salat. Disebut dengan qasar. Qasar itu menyingkat.
Di Al-Quran sudah memberikan isyarat ada kondisi-kondisi tertentu yang menjadikan sholat kita mesti diringkas. Baik. Sebentar. Saya perlambat. Tadi yang pertama sholatnya apa namanya? Jama'. Oke. Yang kedua apa tadi istilah Qurannya? Qasar. Mohon fokus Bapak Ibu sekalian, saya ingin sekali Anda bisa paham dengan apa yang kami sampaikan, dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, kami tidak menginginkan Anda menghafal tapi memahami konteksnya. Ya, dia ada manusia mensana in corpore sano, ya kan? Neranginnya ke sana, ditulisnya ke sono, gitu kan? Nah ini yang jadi masalah. Baik. Atau diterangkan ke sana, pahamnya ke sono. Ya. Ini yang pertama, ini gabungan, menggabungkan dua waktu salat dikerjakan di salah satunya. Ada yang diawalkan disebut takdim, diakhirkan disebut dengan takhir. Qasar, ini istilah Quran. Quran surah ke 4 ayat 101, kan? Posisi paling kiri sebelah bawah. Ya. Wa idza darabtum fil ardi, kalau Anda melakukan perjalanan aktivitas di muka bumi, falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ada situasi-situasi yang menjadikan Anda bisa menyingkat waktu salat dan tidak ada salahnya di situ. Enggak ada dosa, kan? Baik. Muncul istilah qasar, menyingkat. Baik. Perhatikan pelan-pelan ayat ini. Perhatikan pelan-pelan. Ya. Satu, ada kalimat qasar, menyingkat. Salat apa yang disingkat dan menjadi berapa rakaat saat kita akan menyingkatnya? Wah, karena di sini Quran tidak menjelaskan, kan? Baik. Kira-kira yang bisa diqasar salat apa saja? Berapa rakaat? Tahu dari mana? Tidak usah ngarang, ya. Kita lihat ke Ibnu Majah nomor hadis 871 dari Ibnu Umar. Oke. Ada hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kan? Riwayat disambungkan atau disebutkan oleh Ibnu Majah di kitabnya nomor hadis 871, itu yang paling utama yang tadi saya katakan garis bawahi. Kata beliau, sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fis safari. Saya seringkali menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan yang cukup jauh. Hati-hati, fala yazidu ala rak'ataini. Maka beliau tidak pernah menambah dalam salatnya lebih dari 2 rakaat. Lebih dari 2 rakaat. Baik. Maka kalimat hadis ini memberikan kesan kepada kita, salat yang disingkat itu jumlah bilangannya dijadikan menjadi berapa rakaat? 2 rakaat. Ini satu. Apa yang disingkat? Apa yang disingkat? Baik, karena kondisinya, kata para ulama, menyebutkan jumlah bilangan singkatannya sampai dengan 2 rakaat, artinya salat yang boleh disingkat itu dipersingkat bilangannya menjadi 2 rakaat, yaitu secara konsekuensi logisnya salat-salat yang lebih bilangannya dari 2 rakaat. Jadi kalau ada salat misalnya bilangannya pas 2 rakaat, itu tidak ada dipersingkat lagi. Jelas ya? Subuh berapa rakaat? Keterlaluan kalau Anda qasar juga, gitu kan? Baik, subuh 2 rakaat, Anda pengen qasar sampai 1 rakaat, ya? Masya Allah, itu tidak ada. Nah, sekarang yang di atas 2 rakaat itu apa saja salatnya? Baik, zuhur, gitu kan? 4 rakaat. Kemudian asar berapa rakaat? 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Kemudian isya berapa? 4 rakaat. Fokus teman-teman sekalian. Jadi diisyaratkan oleh hadis Nabi SAW, riwayat Ibnu Umar, menyingkat salat yang bilangannya lebih dari 2 rakaat menjadi berapa? 2 rakaat. Apakah semua salat ini boleh disingkat jadi 2 rakaat? Ternyata tidak. Pada prakteknya Nabi menjadikan salat-salat ini menjadi 2 rakaat jika, awas catat ini, jumlah bilangan salatnya lebih dari 2 rakaat dan sifatnya genap bukan ganjil. Saya ulang, sifatnya genap bukan ganjil, ya. Jadi langsung dibagi pada 2 bagian dan menghasilkan 2 rakaat di situ. Baik. Kita lihat yang genap di sini, zuhur genap 4 berarti bisa, ya. Asar bisa. Maghrib 3 rakaat bentuknya atau sifatnya ganjil, jadi tidak bisa mengqasar salat maghrib. Gak ada maghrib bagi 2, 3 bagi 2, 1,5 gitu kan. Begitu ruku langsung salam, itu tidak ada. Oke. Nah, pelan-pelan. Isya bisa.
Jadi kita bertemu sekarang ya, kita paham ya? Baik. Kalimat qasar dalam Al-Quran menyingkat waktu sholat, jumlahnya 2 rakaat. Berapa yang disingkat ditemukan dalam riwayat hadis. Sholat yang lebih daripada 2 rakaat dengan bilangan yang genap. Jelas di sini? Jelas. Teruskan. Dalam kondisi apa kita kemudian bisa mengqasar sholat? Satu, bahasa Qurannya. Idza darabtum fil ardi. Jika Anda sedang beraktivitas di muka bumi, ya, melakukan perjalanan. Ya, diistilahkan dalam bahasa hadis safar. Safar. Perjalanan yang cukup jauh yang memengaruhi zona waktu. Ya, waktu bisa berubah gitu kan? Baik, pelan-pelan. Ini satu. Yang kedua, fala junaha 'alaikum an taqsuru minas shalah in khiftum. Ada kalimat in khiftum. Ya. Jika Anda khawatir. Jika Anda khawatir, kata para ulama kalimat in khiftum, jika Anda khawatir, kalau dipisahkan dengan kalimat safar, ada kondisi-kondisi tertentu yang saat kita tidak safar, cuma ada kekhawatiran kalau tidak mengqasar jadi persoalan misalnya. Ya, misal seperti tadi ada dokter gitu kan, kemudian dia akan melakukan tindakannya harus segera dilakukan, tapi tidak sampai waktu asar misalnya, ya zuhur, tapi harus cepat. Pasien darurat sekarang misalnya kan, tayyib, qadar Allah dia mau sholat. Ya, masih ada waktu misalnya 5 menit kan, atau 2 menit, dia bisa lakukan qasarnya sekalipun dalam kondisi, mohon maaf, tidak dengan jamaknya. Ya, langsung zuhur misalnya jadikan 2 rakaat. Pelan-pelan. Atau kondisi berbeda. Ada in khiftum dari kata khauf, khawatir. Ya, kondisi peperangan, ya, kan tidak sedang safar ya. Ya, Anda sedang peperangan, terjadi misalnya peperangan tertentu, tiba waktu sholat, Anda boleh dirikan. Bahkan istilahnya sholat khauf di sini. Ya, sholat khauf. Jadi begitu sedang Anda tunaikan, Anda bisa qasar, nanti sifatnya beda dengan sholat seperti biasa. Jadi begitu yang di depan misalnya sujud, di belakang masih berdiri. Nanti begitu yang di depannya bangkit, di belakang baru sujud. Diatur di ayat setelahnya. Di ayat 102-nya. Nah, teman-teman sekalian, dalam kondisi seseorang sedang berperang di sini, sekalipun tidak dalam keadaan safar, dia boleh mengqasar waktu sholatnya, menjadikan yang 4 ini menjadi 2 rakaat. Jelas di sini? Baik, awas hati-hati ya. Misal tidak menjadi beban gitu ya. Begitu Anda lewatkan ditambah jumlahnya menjadi sempurna, tiba-tiba, maaf, kondisi yang dimaksudkan khauf itu darurat namanya. Hal darurat tertentu. Kondisi darurat tertentu yang dikhawatirkan tidak mampu menyempurnakan sholat dengan keadaan yang sedang mendesak. Ya, jelas ya? Ada keadaan sangat mendesak, tidak bisa kemudian Anda tinggalkan itu karena membahayakan sifatnya, maka boleh kemudian dijadikan sholat yang sempurna itu 4 rakaat menjadi qasar. Ya, 2 rakaat. Sekalipun tidak harus menjamak sholat yang lainnya. Jelas di sini? Baik. Jadi ada yang pertama situasi safar, yang kedua situasi darurat tertentu, ya, yang menjadikan Anda bisa menjadikan bilangan jadi 2 rakaat sekalipun tidak harus menambah dengan sholat yang setelahnya atau sholat asar atau yang lainnya. Ya, jelas di sini? Baik. Jadi ini yang kedua yang disebut dengan sholat qasar. Satu sholat apa namanya? Jamaah. Yang kedua apa? Qasar. Baik. Yang ketiga, ada kondisi yang memaksa Anda atau menjadikan Anda mesti menggabungkan keduanya. Ya, jamaah plus qasar. Saya ulang, jama' plus qasar. Pertama jama' saja, kedua qasar saja, yang ketiga jama' dan qasar sekaligus. Allahu Akbar. Anda ingin ke Bandung dari kilometer 57, macetnya luar biasa, diduga sampai sana maghrib gitu kan. Sementara begitu ke kilometer 57 berdesakan satu dengan yang lainnya, masih cepat keluar lagi, rest area dibatasi. Maka kondisi seperti itu bisa menjadikan Anda menggabungkan 2 waktu sholat plus dikurangi jumlah rakaatnya. Jelas di sini? Baik, gabungkan zuhur dengan asar, masing-masing tunaikan 2 rakaat, 2 rakaat. Ini yang disebut dengan jama' qasar. Jelas? Anda tidak sedang dalam perjalanan, ada kondisi darurat tertentu. Ya, Anda seorang dokter mesti melakukan tindakan. Oh, ini panjang nampaknya operasinya nih. Dari mulai zuhur sampai menjelang maghrib. Masya Allah, kalau Anda teruskan misalnya, ya maaf, untuk menunaikan waktu sholat di sholat asar, jadi masalah pada pasien. Begitu zuhur diamati, sudah sholat zuhur, asar belum? Ya, begitu dibuka, dilihat jantungnya, asar berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maaf Pak ya, saya harus sholat dulu, nanti saya balik lagi ke sini. Gak bisa.
Jadi berbahaya nantinya kan. Maka Anda bisa tarik waktu asar ke waktu zuhur sekalipun tidak safar, Anda tunaikan 2 rakaat disebut dengan jama' qasar. Jelas di sini? Baik. Jadi ada salat jamaah kalau situasinya tidak menuntut Anda harus qasar karena Anda sedang santai. Ada situasi qasar yang tidak harus menggabungkan dengan salat setelahnya karena waktu yang Anda tiba di tempat tujuan belum sampai ke waktu salat setelahnya. Dan ada yang ketiga, jama' dengan qasar, menggabungkan 2 waktu salat dan dikurangi jumlah rakaatnya jika kondisinya mengharuskan itu dilakukan. Baik, itu bisa dilakukan di mana saja, tidak harus sesuai dengan pertanyaan ini. Misal ada antara Mekah dengan Madinah, tidak harus ke Mekah ke Madinah ketika Anda mau mengqasar. Mungkin ketika Anda di Bekasi pun, misal Anda bisa qasar. Ya, tidak harus ke tanah suci, mungkin sedang di tanah kusir, Anda bisa mengqasar atau menjama' gitu kan? Jelas ya, insyaallah.